Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancap di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, Anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwa rahimakumullah. Antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajrir riyah bima la tashtahi sufur. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk sholat tarawih. Kita sibuk berbuka bersama. Kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat tarawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga tatkala takbiran ada tarawih nih. Memang gak ada tarawih di masjid, gak ada. Tapi tetap sholat malam itu sepanjang tahun itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau nggak bisa 11 ya 9. Kalau nggak bisa 97, nggak bisa 75, nggak bisa 53, nggak bisa 3, 1, nggak bisa 1, ya paling nggak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun setengah malam. Sholat setengah malam dia. Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum nggak bisa tuh sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadangkala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat tarawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di
rumah. Kenapa ketika sholat sunnah malah rame masjidnya, ketika sholat berjamaah sepi? Maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan. Dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali. Dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah SWT. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Iya. Ana lihat beberapa temen itu di Surabaya bikin kajian di mall. Iya. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka mau nggak ngapa-ngapain ke mall. Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Ente supaya tahu kenapa ente ada. Karena kalau diajak ke masjid nggak datang mereka. Apa mereka buka fanspage-nya Bali Mengaji? Enggak, kayaknya kita yang harus datengin tuh mereka tuh. Tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini, untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insya Allah nggak ada di sini. Makanya anak kadang-kala kurang semangat nyampaikan ini kepada antum. Karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada di tempat ini. Buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan, nggak tenggelam dia di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu ya juga kebetulanan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan, kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita, dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya pergulatan mencari rizki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ya kita lihat. Dia kalau umpamanya ayam dari telur lahir menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin
Kita ini sekarang di masjid dekat bandara. Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas, sekedar untuk main-main di bandara? Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan, dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi sia-sia. Di surat Al-Qiyamah ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai hatam insyaallah di bulan Ramadan. Maka harapan kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak. Karena ada orang yang sampai mati belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah hatam, tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamr." Mukmin yang nggak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasulullah SAW, "Ta'muha hulu atau tayyib." Rasanya manis karena dia beriman, tapi nggak ada baunya, sehingga dia tidak bisa mewarnai orang, tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia nggak punya bau. Di surat Qiyamah Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin, tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang menzalimi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakun nutfatan min maniin yumna. Nih bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu nggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan, itu asal mula dirimu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dijadikan dari air mani. Bayangkan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya, tapi kita taunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Engkau kalau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata, Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, lalu dikeluarkan. Allah katakan faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha.
Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, Dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor, habis kebakaran dikatakan ente kembalikan asal. Lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul SAW, Allah yang akan menghidupkannya. Wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati nggak taubat. Itulah salah satu mukjizat. Rasulullah SAW dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya. Engkau mati kafir. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quranul Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya, tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati nggak paham, nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya nggak dosa, selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi SAW, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillah. Beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kala baca berapa banyak, nggak pernah minta. Ketika firman Allah, umpamanya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita nggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihissalam berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa an Musa ibn Abi Aisyah, qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang sholat di atap rumahnya. Kenapa sholat di atap rumahnya? Wallahu a'lam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit, untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau mau sujud sholat malam, mesti beliau itu nyolek Aisyah. Karena kakinya Aisyah itu membujur gitu, rumahnya kecil, nggak cukup. Maka ini orang sholatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab, antum kalau lihat tuh modelnya kayak Ka'bah tuh, kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat. Antum jangan sholat di genteng, sholat di atas. Antum gimana mau sujud nanti kalau di genteng gitu. Ini kayak memang ada atapnya gitu, datar gitu.
Kana rajulun yusalli fawqa baitihi wa kana idza qara'a, dan orang ini biasanya kalau membaca, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta, bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani kemudian menjadikannya darah, kemudian menjadikannya dua pasangan, bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya, tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu an dzalik. Lalu ditanya nih orang ini sahabat nih, yang ditanya sama orang-orang. Qala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaihi. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan umpamanya yang membaca watini waz zaitun, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau salat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca sabbih isma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika salat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan tidak perlu, karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi para jemaah, Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu di Arab Saudi percetakan Al-Qur'anul Karim mencetak terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu. Dan dikirim ke Amerika. Dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih. Dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa. Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia, yang hidup yang mati. Antum lihat, yang mati di perutnya, yang hidup di atasnya. Kemudian Allah mengingatkan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa yang ngasih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa yang ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepadamu. Kalau kita mau urut, subhanallah jemaah, yang ada di tubuh kita ini seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong, coba jemaah, antum kadang-kala melihat orang lahir sumbing, langit-langit mulutnya nggak ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir nih. Kemudian wahadainahu najdain, kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml Allah mengatakan, alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian,
Dan kami jadikan siang itu terang benderang, sehingga orang bisa mencari maisha, mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud. Namrud tanya, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk?" Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim, di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong, sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya akan merasa lebih, sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki, dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin. Biasanya itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya nggak butuh. Maka di Namrud, karena dia merasa penguasa, berdebat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Qal ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan mematikan, kata dia. Sama Nabi Ibrahim tidak diperpanjang debatnya. Nggak mengatakan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah nggak benar nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat, kata Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa jawab. Dia tuh makhluk. Semakhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat di sungai-sungai mengalir dari bawahku? Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Nah, dia hidup, lahir, mendapatkan sungai-sungai itu mengalir, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, kembali kepada Al-Quranul Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Quranul Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apaan ini? Buat hadiah. Kasihkan, Masya Allah. Jamaah, namu. Baik. Surat Az-Zariyat tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayatnya? Jemaah, nah, fadhal. Nah, jemaah antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bukan yang lainnya. Segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu,
sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya sudah. Allah udah catat tuh. Makanya ketika antum di perut ibu kan udah dicatat tuh. Rizkinya sampai kapan, engkau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, engkau nanti bakal menikah, semuanya udah dicatat. Tugasmu apa? Ya'budun, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku nggak butuh mereka kerja ngasih aku rizki. Enggak. Maka itu melihat ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah. Maka dikatakan la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak sampai kepada Allah tuh darah sama dagingnya. Kalian yang mau motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah? Kalla. Tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Takwa dari kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Mereka ngasih makan nggak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa dipikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200.000 untuk berangkat haji? La. Kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang nggak mau berangkat haji, Allah itu nggak butuh sama alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancuri. Semuanya bakal. Kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu nggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu nggak ada. Engkau dulu itu nggak bisa berdiri. Jangan berdiri, merangkak nggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu nggak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau nggak sadar bahwasanya ada yang menginginkan keberadaan? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati, fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat Ustaz, yang penting kan Islam. Enggak. Yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musalli. Celaka sholat. Yang nggak sholat jangan dibicarakan. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena sholatnya asal sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada perintah pertama di dalam Al-Quran. Kemarin nih Ramadan, insya Allah bulannya Quran, semua tahu tuh. Apa perintah pertama dalam Al-Quranul Karim? Hadiah terakhir yang jamaah. Iqra, terakhir itu di juz amma itu. Buka Al-Quran dari awal, ada perintah pertama. Siapa yang tahu? Nah, yang jauh situ. Hudan lil muttaqin, bukan perintah, itu berita. Perintah. Nah, Dzalikal kitabu la raiba fi, itu informasi. Perintah. Apa perintah itu? Laksanakan.
lakukan. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu informasi. Perintah jemaah. Perintah pertama. Masa satu masjid gak ada yang tahu? Nah, Masya Allah, barakallah. Kalau ada hadiah 3, nak kasih ke antum semua. Tapi tinggal 1 hadiah. Itu antum kalau buka di Al-Quran, awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah inginkan dari kita? Kadang-kala Al-Baqarah itu lewat, tapi kita belum berhenti di perintah itu. Di dalam Al-Quranul Karim, kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah. Allah kadang-kala memanggil ya ayyuhan nas, kadang-kala memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran hudan lil muttaqin, Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dia petunjuk buat manusia. Panggilan-panggilan ini, kenapa Allah panggil ya ayyuhan nas? Supaya yang merasa manusia dengarkan. Yang merasa manusia, maka Allah panggil ya ayyuhan nas. Dan biasanya orang kalau dipanggil, Masya Allah. Umpamanya di antara kambing-kambing dan ada 3 orang di situ. Antum manggil, wahai manusia, kira-kira noleh enggak dia? Masya Allah, Anda bukan kambing. Iya, saya manusia gitu kan. Dia akan noleh. Dan Allah panggil ya ayyuhan nas. Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat Al-Hujurat, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Terus ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah panggil manusia. Awes yang beriman lalu manusianya dipanggil. Di ayat di perintah pertama ini Allah katakan ya ayyuhan nas u'budu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah, beribadahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini ketika Rasul SAW diutus dan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah, bayangkan. Mereka itu bikin patung, terus minta tolong. Ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah, ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita kalau dalam perjalanan nggak bawa Tuhan, cari batu. Dapat batu dijadikan Tuhan, disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan, tahu. Dia yakin, cuma untuk media, mendekatkan diri. Fa idza wajadna hajaran ahsana min dzalik ramaina. Kalau dapat batu yang lebih bagus, yang ini dibuang, yang ini Tuhannya. Nanti dapat yang lebih bagus dibuang. Pokoknya yang lebih bagus yang disembah. Kalau nggak ada batu, kadang-kadang di padang pasir itu pasir aja. Mereka dalam kondisi takut, mereka harus beribadah. Orang itu kapan sih beribadah? Biasanya kalau lagi takut. Fa in lam najid hajaran, kata mereka. Kalau kita nggak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin luluh buat semen, dikumpulin, lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta diperahin. Tsumma tufna haulahu. Lalu kita tawaf di sekitarnya. Subhanallah. Allah katakan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau kalau menyembah Tuhan,
Tuhan yang menciptakan kau. Bukan Tuhan-Tuhan palsu yang disembah. Mereka juga cerita, fa illam najid syai'an. Kalau kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya kurma, kita tumpuk tuh kurma. Lalu kita berdoa. Fa idza ju'na akalna. Kalau kita lapar, kita makan kurmanya. Tuhannya dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ayat ini turun, orang-orang itu tidak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal mereka sebenarnya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tanyakan, bapaknya ente itu siapa yang menciptakan? Apakah Hubal ini menciptakan bapaknya ente? Apakah itu 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ada yang turut menciptakan lalat? Allah kasih percontohan kepada mereka bahwasanya itu sesembahan-sesembahan. Kadang-kadang kan dikasih sesajen. Kata Allah, kalau ada lalat yang datang, mereka nggak bisa mengusir lalat itu. Dha'ufat talib wal matlub. Tuhan yang disembah tidak bisa mengusir lalat itu, dan lalat padahal lemah dia itu. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Andai kata seluruh penduduk Bali berkumpul, andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, wallah nggak ada yang bisa. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Tuhannya lalat? Siapa yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan lalat, pantas disembah, pantas disembah. Kalau ada. Dan siapa yang menciptakan? Allah. Engkau lihat segala ciptaannya, subhanallah. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian itu menyembah kepada selain Allah, kalian tidak akan mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun. Surga disediakan buat siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bisa diingkari, semua manusia itu memiliki fitrah ketuhanan. Ketika ada angin yang datang, dia itu takut. Dia merasa ada kekuatan yang menciptakan dia, yang seharusnya dia meminta tolong kepada kekuatan itu. Allah katakan, bukti kalau Allah yang pantas disembah. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah ada sesembahan-sesembahan yang pernah turut menciptakan bumi? Nggak ada. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah yang menciptakan langit sebagai bangunan yang kokoh tanpa tiang. Antum lihat masjid kita nih. Kita berpikir masjid kita nih kokoh banget. Ada berapa tiang? Ada berapa tiang jemaah? Lu cuma berapa kali berapa nih tiangnya begitu banyaknya, langit yang begitu besarnya tanpa tiang. Apakah engkau tidak akan menyembah yang menciptakan langit itu? Maka Allah ingatkan manusia, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banah?" Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Mudah menciptakan kalian itu, kata Allah. Penciptaan langit tentunya lebih susah. Langit ini berapa lapis ya, Ma? 7 tingkat. Sab'a samawatin tibaqa. Kemudian Allah katakan, "Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." Dan dia yang menurunkan dari langit, yakni dari awan, air. Semua yang hidup ini Allah ciptakan dari air. Dan air itu dari bawah apa dari atas ya? Dari atas.
Apa buktinya? Buktinya ketika hujan tidak turun, sumur itu kering. Buktinya ketika hujan tidak turun, sungai-sungai itu kering. Orang tidak menggali, mereka mencari di atas. Kadangkala mata air pun kering. Tatkala hutan terbakar di Riau, siapa yang mematikannya? Indonesia bekerja sama dengan Singapura, dengan Malaysia untuk mematikan itu hutan yang terbakar. Tapi tidak terbakar kecuali tatkala Allah turunkan hujan baru terbakar. Coba kita berpikir, siapa yang menurunkan hujan? Di Indonesia terkenal ada pawang hujan. Ada sohib nih, cerita dia tanya sama pawang hujan, "Mas, kenapa sih kalau musim hujan sampean itu kok tidak nyarang hujan?" Apa kata dia? "Ya, kalau musim hujan jelas turun hujannya," katanya. "Tapi kalau nggak musim hujan mungkin kan nggak turun." "Bapak, ya kita ini cuma cari duit," kata dia. Nggak bisa pawang hujan itu nolak hujan, datangkan hujan, nggak ada. Maka di sini seorang hamba harus yakin kepada pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan. Dan di Indonesia tauhid hamba itu mulai digeser sedikit demi sedikit dengan tayangan-tayangan di televisi. Pernah main layangan ya, Pak? Layangan. Nah, subhanallah, kita nggak sadar dulu kalau kita telah berbuat syirik. Kita dari sohib-sohib waktu SD kalau main layangan nggak ada angin itu, kita meminta kepada siapa? Bersiul. Angin. Iya jemaah. Nggak minta sama Allah jemaah. Ini termasuk perbuatan yang seharusnya diluruskan. Padahal kau tahu yang menciptakan itu Allah Jalla Jalaluh, kemudian kau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian ini menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan engkau tahu kalau mereka itu tidak menciptakan dirimu. Siapa yang nggak tahu? Apakah ada orang kafir yang meyakini kalau yang menciptakan dirinya itu adalah patung-patung seperti Hubal, seperti Lata? Mereka tidak. Terus kenapa mereka meminta kepada Lata, Hubal dan Uzza? Apa kata mereka? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata mereka, kita tidak menyembah mereka melainkan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai perantara buat mereka. Padahal Allah tidak butuh perantara. Kita ketika sholat apa yang kita katakan? Iyyaka, ka, hanya kepadamu. Na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ada untuk mentauhidkan Allah. Segala fasilitas yang Allah berikan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kembali kepada masa depan anak-anak kita. Hati-hati dengan tayangan-tayangan di televisi. Ada sebuah tayangan di televisi yang suka ditonton anak-anak ya. Apa namanya? Avatar. Apa? Al-Fatar apa? Hah? Avatar. Yang anak kecil bisa nguasain angin, nguasain. Nah, subhanallah jamaah. Itu mengajarkan kesyirikan. Dan film-film dari barat ya yang banyak yang hadir di Indonesia, rata-rata pesan yang disampaikan itu tidak ada hari kebangkitan. Itu pesan yang disampaikan kepada kita.
Sehingga manusia tidak sadar bahwasanya dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Silahkan engkau mengabdi kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan seorang muslim, detik-detik dari kehidupan dia seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di masjid. Allah katakan kepada orang yang habis salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai salat, silahkan kalian itu bertebaran di bumi. Ya, maka kita lanjutkan habis salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Setelah sesi pertama itu, insyaallah kita semua semakin yakin bahwa keberadaan kita di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita atau yang di luar, itu semua adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah berfirman di surat Al-Kahf, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu biasanya menggoda, membuat orang lupa dan lalai dengan perhiasan itu, sehingga dia lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Kata Allah, kami jadikan perhiasan di muka bumi itu untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan semua perhiasan yang ada ini bakal Allah hancurkan. Ketika masa ujian itu selesai, kata Allah Jalla Jalaluhu, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya Allah akan jadikan menjadi pasir atau debu yang berterbangan. Orang-orang kafir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, nanti bagaimana dengan gunung-gunung? Apakah juga akan hancur? Mereka mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya, bagaimana dengan gunung-gunung nanti? Kata Allah, katakan kepada mereka, gunung-gunung itu akan Allah hancurkan rata sama tanah. Nggak ada orang pernah punya rumah di sini dulu, rumah ana dulu di sini perusahaan, nggak ada. Semuanya akan rata dan hilang tanda-tanda itu semua. Para jamaah, ingat kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, jangan lupa kalau kita hamba Allah. Allah menjadikan ujian terberat manusia itu nafsunya dan iblis yang sudah bersumpah kepada Allah kalau dia akan mencari sohib sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Tidak sedikit di antara umat manusia yang lupa tujuan hidup dia, sehingga kerjanya dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam hanya untuk perut dan yang di bawah perut. Itu aja yang dicari. Sehingga tatkala datang kematian, dia belum mempersiapkan diri untuk hal itu. Tapi kita melihat dalam kehidupan dunia ini, pekerjaan manusia beda-beda, rizkinya beda-beda, kedudukannya beda-beda. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah dalam segala kondisi? Yang jadi dokter, ia mengabdi kepada Allah dengan profesi dia sebagai dokter. Yang menjadi polisi, ia mengabdi kepada Allah dalam posisi dia sebagai polisi. Karena tetap dia polisi itu di dunia. Hubungan dia dengan pemerintah, dia sebagai polisi. Tapi di hadapan Allah, dia adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden yang jadi presiden, dia mengabdi kepada Allah di posisi dia sebagai presiden. Karena presiden itu juga budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apapun jabatannya,
dia budak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengabdi kepada Allah. Tidak perlu antum iri. Umpamanya seorang iri sama dokter, enak ya jadi dokter. Ya enak, banyak fulusnya. Terus ente gimana? Ente pun bisa mengabdi kepada Allah dalam posisi. Tapi seorang mukmin harus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, itu orang-orang yang punya fulus, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Kita nggak punya fulus gimana? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau kalian aku kasih amalan? Kalau kalian amalkan tuh, kalian akan menyaingi mereka. Apa amalannya? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Setiap selesai sholat kita membaca itu 33 atau 34 kali. Kemudian secara umum kita bertahlil. Kata mereka, senang nih sahabat-sahabat karena punya amalan yang bisa menyaingi amalan orang yang punya duit. Apakah orang-orang Ansor kemudian mencukupkan diri? Sudahlah, kita pahala dari sedekah. Enggak. Mereka terus beramal. Sehingga sahabat-sahabat muhajirin datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor nih ikut-ikutan ngamalkan amalan kita. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada sebuah hadis. Ini hadis sebagai penutup kajian kita. Seorang mukmin dimanapun dia berada, dia harus bisa mewarnai. Ada di bandara, dia menjadikan bandara itu jadi indah bercahaya. Dia ada di perusahaan, di tempat itu dia berusaha untuk menyinari perusahaan itu dengan cahaya-cahaya iman dan Islam. Tidak perlu dengki kepada atasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Kata Nabi, celaka orang yang menghamba kepada duit. Duit yang dia cari, emas. Celaka orang yang menghamba kepada dirham. Wa abdul khamis, khamisah. Orang ada yang menghamba kepada pakaian. Biasanya ini ibu-ibu nih. Pakaian terus sampai lemarinya itu tambah lagi. Hidupnya ada model baru beli terus. Yang dipikirkan hanya pakaian buat dia. Celaka tuh kata Rasulullah SAW. In u'tiya radhi. Nih hamba kalau dikasih sama Allah ridho. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia nggak dikasih dia murka. Ada orang-orang seperti itu. Ketika rezekinya lancar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika nggak dikasih, dia murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wantakas. Akhirnya dia berpaling. Yang dulunya biasa ke masjid, gara-gara rezekinya sempit nggak ke masjid. Yang dulunya ikut kajian, gara-gara punya masalah, dia tidak lagi ikut kajian. Itu hamba, yang orang yang menghamba kepada benda seperti itu. Wa idza syika falan taqash. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan kalau dia kemasukan duri, mudah-mudahan nggak bisa keluar tuh durinya, kata Rasulullah. Rasul doakan keburukan buat orang itu. Tuba. Terus siapa hamba yang baik itu? Hamba Allah yang dicintai Allah itu siapa? Apakah yang kaya? Apakah yang pejabat yang bisa menolong orang banyak mungkin dengan jabatannya? Kata Rasulullah SAW, tuba li abdin akhidin bi anani farasihi. Sebuah kebaikan buat hamba yang memegang tali kendali kudanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'ath ra'suhu mughabbaratin qadama. Rambutnya udah kusut, kakinya udah berdebu,
In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia dikasih tugas di penjagaan, ya dia melaksanakan tugasnya di penjagaan itu. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia dapat bagian di belakang, jagain di belakang, barisan belakang, dia di bagian belakang. Dia tidak pernah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melaksanakan tugas dimanapun dia berada. Ini sta'dzan lam yu'dzan. Orang ini kalau minta izin nggak dikasih izin. Dari rendahannya itu orang. Wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta tolong buat orang lain nggak diterima permintaan pertolongan dia itu. Ini yang baik. Maka antum dimanapun berada, jangan sampai rebutan untuk menjadi yang ada di depan. Rebutan untuk sebagai pembawa acara. Rebutan untuk megang kamera umpamanya. Rebutan jadi ketua yayasan. Rebutan jadi bendahara, rebutan, subhanallah. Dimanapun engkau berada, sudah terima takdir. Laksanakan tugasmu. Karena di sini pun engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku jadi hamba Allah di sini. Kalau memang tugasku ini, terima. Kadang-kala ada yang mendapatkan posisi yang tidak pernah kena kamera. Selama hidupnya dia, ya Allah Ustaz, ana ini Ustaz 20 tahun adanya di belakang kamera terus. Kapan ana ada di depan kamera? Ente itu yang ada di belakang kamera, alhamdulillah. Kalau nggak ada ente, nggak kelihatan tuh ustadznya. Pahala dia begitu besarnya jemaah. Subhanallah. Maka dimanapun kau berada, tunjukkan kalau kau hamba Allah. Dan ingat, apapun posisimu, jabatanmu sebagai hamba Allah lebih tinggi daripada posisimu dan jabatan. Karena ada orang-orang yang lupa bahwa dia budaknya Allah. Karena dia berada di dalam posisi yang begitu besarnya, kemudian tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai kapan kita menjadi budak Allah? Sampai kapan kita begini nih Ustaz? Capek kayak gini sampai kapan? Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus engkau beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai kematian datang menyambut. Jangan pernah merasa bangga dengan amal kebajikan. Karena setan tidak pernah berhenti menggodain kita. Setan tuh godain kita dari dua cara. Dari syahwat dan syubhat. Kalau orang ini suka dengan syahwat, maka maka setan memalingkan dia kepada mengikuti syahwatnya. Tapi kalau orang ini ahli agama, maka setan nggak mampan kalau dia mengajak orang ini berzina, mengajak orang ini minum khamar. Enggak, orang ini sukanya ke masjid. Ya sudah, maka setan akan menggoda orang itu lewat syubhat, sehingga akan teracuni pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam beribadah. Ada yang beribadah berlebih-lebihan. Seperti ingat 3 sahabat. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Menurut pikiran kita baik. Bagus apa nggak bagus ya, Mak? Orang puasa terus bagus. Yang satu mau sholat malam, tidak mau tidur. Dia mau sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi maunya beribadah selama hidupnya, tidak menikah. Kalau secara akal pikiran kita bagus, tapi secara syariat ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Tahu kalian nih, aku nih adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kembali kepada beribadah yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mengklaim dirinya adalah paling benar. Bahkan mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut kelompok mereka. Seperti ISIS mungkin sekarang yang kita lihat ya.
yang mereka mengklaim pengeboman yang ada di Medina, pengeboman yang di Jeddah, mereka melakukan itu. Mereka benar-benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dahulunya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yatrukuna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala dan mereka membunuh orang-orang Islam. Ini salah satu syubhat syaitan. Anda pernah mendengarkan salah satu telepon antara orang ISIS sama temannya. Apa kata dia? Syuf, kata dia, membunuh kalian ini lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Karena kalian murtad semua. Dan orang yang murtad halal darahnya. Itu yang mereka lakukan. Dan ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan kepada berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ibadah yang benar, menjadi hamba Allah yang benar adalah tetap di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan agama. Ada mulai kelompok-kelompok yang meremehkan Islam, meremehkan Al-Quran. Bahkan mereka ada di antaranya yang menghalalkan LGBT. Nah, kita bicara ulama ini. Seorang mengatakan, katanya, ini profesor tafsir. Dia mengatakan LGBT itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ada pemaksaan. Iya. Terus bagaimana kisah Nabi Lut? Yaitu Nabi Lut itu karena ada pemaksaan mereka itu. Kalau suka sama suka nggak apa-apa. Bahkan ada yang menulis, naudzubillah, sampai saya itu malu menyebutkan. Mereka mengatakan, ya lesbian, homo nggak apa-apa. Itu kan ciptaan Allah. Itu kan takdir Allah juga. Naudzubillah min dzalik. Terus apa? Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Maka ada yang berlebih-lebihan ke sana. Sama, itu termasuk syubhat. Sehingga mereka menganggap agama tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan ini. Menganggap semua agama sama. Tidak, Islam adalah agama yang toleransi. Islam agama yang menghargai orang lain. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Barang siapa yang cari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Dan Anda mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Salah satu kelebihan pertanyaan yang tertulis ini enak jemaah. Kalau ustadznya nggak bisa jawab, nggak dibaca. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah SWT? Kenapa sih jemaah? Ada orang yang masih menyingkat pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin enggak orang mengatakan, ya YTH Ustadz Syafiq. YTH. Enggak. Memang sekarang ini alhamdulillah sarana sudah mudah menulis. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala itu akan kita dapatkan di catatan timbangan kebaikan kita. Di rapot kita nanti kita akan dapetin. Kalau yang kita tulis SWT, yang ada di rapot apa? Ya SWT. Apa yang kita tulis itu yang akan kita dapatkan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan di ayat lainnya, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, kalau datang hidayah kepada kalian nanti, ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam, yang ngikutin hidayah itu maka hidupnya akan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir.
Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Apa hidayah yang Allah turunkan? Allah utus para nabi. Maka beribadah tidak sembarangan. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabi. Lewat itulah kita beribadah. Sehingga Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, Allah tidak akan menerima amalan sampai amalan itu jadi benar dan baik. Benar dan baik. Benar itu dari mana kita tahu? Dari mana jemaah? Benar itu ya karena ada tuntunannya. Umpamanya kenapa kita salat zuhur 4 rakaat? Ustaz, mungkin salat zuhur 4 rakaat itu kalau masjidnya nggak pakai AC. Kalau pakai AC kan kenapa nggak 8 rakaat Ustaz? Kita kalau pakai akal kita kan gitu. Kan lebih banyak lebih baik. Salat subuh, oke lah Ustaz. Salat subuh itu kan Nabi dulu kan bacaannya panjang-panjang 2 rakaat. Sekarang imamnya cuma baca kulhu sama qul al-falaq. Masa 2 rakaat juga? Kita berpikir dibikin aja 6 rakaat. Enggak. Kalau secara akal mungkin itu baik. Tapi tidak benar. Baik itu ikhlas lillahi ta'ala. Benar itu mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Allah sebutkan di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat. Siapa sih? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dengan salatnya. Lalai ini dalam artian menunda-nunda waktunya. Salat zuhur pas waktu asar, salat asar pas waktu maghrib, tidak sesuai dengan syariatnya, tidak mengikuti sunnah Rasul SAW. Alladzina hum yura'un. Di sini dia riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka syarat diterimanya amalan itu syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Engkau kan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya udah, kenapa kau beribadah untuk yang lainnya? Itu ikhlas. Syarat yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena engkau bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dalam melaksanakan salat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, Ma. Karena khusyuk dalam salat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Kalau menjelaskan agar kita salat khusyuk itu ada pemanasan salatnya. Qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadang-kala kita mau salat wajib masih ngobrol sama sohib. Ente tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Salat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk ente? Baru aja. Kalau jual susah memang. Maka kita harus persiapkan adanya pemanasan tadi. Salat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi ya, kadang-kala imamnya nangis, ya nangis. Insya Allah. Habis sholat ditanya sama sahibnya, ente kenapa ente nangis? Nggak tahu, imamnya nangis itu juga enak anak nangis. Kan ada orang-orang yang terharu ya, dia itu nangis karena terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kala memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk. Membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam. Tidak satu. Bervariasi. Kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita nih, anak mau baca yang ini. Umpamanya ketika sujud, Allahumma laka sajadtu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la,
Dia sambil mikir sepedanya subhanarabbil a'la, lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya umpamanya. Antum mau hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wadduha. Antum Allahu Akbar itu wadduha. Wadduha. Apa? Itu tapi itu menyebabkan antum mengingat, hadir dalam salatnya. Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu, coba tanya habis tasyahud, tadi ente rakaat pertama kedua baca surat apa? Surat apa ya? Kadang-kadang dia lupa. Karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan-bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yadayhi." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya, wala an yamini, di kanannya enggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian salat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh itu. Tapi kalau untuk salat di rumah, kadang-kala Allahu Akbar, ting dong, ya Allah, siapa ini datang? Itu baru sholli sudah. Baik, barakallahu fikum. Dan saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di suatu ruangan, di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan? Nggak boleh. Makanya para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja. Dulu itu kan umat Islam ketika mereka menaklukkan negeri-negeri Nasoro, mereka sampai ke Palestina, itu nggak mau Umar bin Khattab. Ketika disuruh sholat di gereja, ada gereja kuno di situ, malah Umar sholat di luarnya. Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Nggak ada tempat, kecuali itu yang disediakan untuk sholat Jumat umpamanya. Ini di negeri non-muslim, umat Islam mau sholat Jumat. Maka sebenarnya ulama mengatakan ditutup semua patung-patung itu. Harus ditutup. Tapi lebih baik cari tempat lain macam mana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya ilmu yin and yang? Yin and yang. Apa nih? Kepercayaan Cina yang bisa melihat karakter serta kekuatan dan kelemahan seseorang berdasarkan tanggal lahir dan waktu lahir. Subhanallah. Ya ini tidak jauh dengan ilmu Jawa sebenarnya. Iya kan? Di Jawa itu ada. Mungkin kalau di Jawa itu yin and yang. Karena biasanya ada hono coroko apa gitu kan. Jawa itu mereka juga punya di Jawa itu. Mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya, kemudian dilihat pula kalau yang sering ada Scorpio, ada bintangnya seperti itu dilihat. Nggak boleh kita melakukan hal itu, kecuali memang Allah menjadikan itu sebab. Mengetahui karakter orang itu mungkin dari wajahnya. Ada yang orang ngelihat wajah orang kalau kayak gini nih kelihatan tuh. Kayaknya pelit nih kalau dari jauh kelihatan. Itu kadang-kala terjadi seperti itu. Itu firasat sebenarnya. Ada ilmu firasat. Itu nggak masalah. Kita melihat perasaan, aduh nggak enak kayaknya sama orang ini. Kadang-kala kita mau bisnis sama orang. Ngelihat dari jauh, kayaknya gagalin aja udah. Iya. Firasat itu udah nggak enak. Bukan karena tanggal lahirnya. Apa orang kalau mau bisnis ditanya, itu tanggal lahirnya berapa? Enggak.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui. Jadi nggak ada ilmu yang seperti itu. Itu bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Apalagi kalau untuk mengetahui karakter seorang, ya kita bisa kirim orang mempelajarinya dari akhlak dia, dari perilaku dia. Tapi kalau dari tanggal lahir, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung? Subhanallah. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah? Ada syariat hijrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah dari Mekah, karena di Mekah nggak kondusif. Habasyah juga negeri kafir, tapi lebih ringan. Godaan untuk agama mereka lebih ringan, tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Jadi murtad dia. Padahal dia awalnya muslim. Karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita, banyak anak itu yang merantau. Sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin cuma ketika mudik, ya Ustaz, anak susah nasihat orang tua. Itu berapa kali nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik seminggu. Seminggu sama ente, setelah itu 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu Al-Auza'i, Ibn Rahuyah, apa Al-Auza'i, satu antara dua orang ini, Ishaq Ibn Rahuyah insyaallah. Ketika itu dia di Libanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia. Ditanya, ente dari mana? Dari Tastur. Tastur itu daerah Iran sana, Iran Irak sana. Ditanya, ente muslim? Iya, anak muslim, kata dia. Orang tua ente masih majusi. Anak ninggalkan dia masih majusi. Apa kata gurunya ini? Yang mengatakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih, suruh pulang. Ya udah pulang. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia. Padahal beda agama. Itulah Islam. Islam ini Allahu Akbar. Walaupun kafir orang tuanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir. Memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala tuti'huma, kata Allah, tapi tetap engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Maka ayahnya ini bingung lihat anaknya merawat. Ayahnya tanya, anakku, agamamu ini agama apa sih? Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayangkan. Itu kadang-kala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama, dari sunnah. Sehingga ya udah. Coba kita kumpul sama dia, atau orang tua kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik, atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik, mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyariatkan hijrah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya? Kampungmu ini kampung nggak benar. Kau harus hijrah. Kalau ingin benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul.
Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan Asma'ullah al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asma'ullah al-Husna. Ya Ghafur ighfirli, ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, ngatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi besok anak mau ujian, Mi doakan anak Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Iya, satu pertanyaan terakhir mungkin jamaah ya. Nah, Ustaz, dulu saya kerja di tempat riba. Sekarang saya ingin tobat, tapi saya bingung cara membersihkan harta yang saya beli bercampur antara uang halal dan riba. Tolong penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi riba harta haram ini ada 2 macam. Ada yang barangnya haram. Ada yang cara mendapatkannya haram. Barangnya haram itu seperti barang curian. Kita nyuri sampai mati itu barang haram milik orang. Bagaimana dengan yang dulu kita mendapatkannya dengan cara yang haram? Kita udah tobat nih. Mau dikembalikan ke siapa? Nggak bisa dikembalikan ke siapa-siapa. Memang itu bukan barangnya orang. Itu bukan barangnya orang. Hanya caranya dia. Ya. Tapi kalau umpamanya itu milik orang jelas. Seperti riba. Orang umpamanya menganakkan uang, membungakan uang, meribakan 1 juta, dia tahu nih kelebihannya punya orang, dia balikin. Tapi kalau dia nggak tahu, Ustaz nggak tahu, Ustaz, ana cuma kerjanya dulu di tempat riba, jadi dia nggak tahu mana barang yang halal, yang haram ya. Yang seperti ini hendaklah banyak-banyak bersedekah dia, banyak-banyak bersedekah dengan niat membersihkan dirinya dari yang haram-haram. Karena nggak tahu barang yang haram itu yang mana. Kalau tahu ya itu kita berikan. Tapi kalau sudah bercampur ya banyak-banyak bersedekah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.